Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Firdaus Ilmi dari kelas 3D NIM 133. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori belajar miliknya Piaget. Yang pertama yaitu inteligensi. Yaitu inteligensi menjelaskan bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Jadi problem solvingnya, kemampuan kita di dalam menghadapi lingkungan itu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu bagaimana? Contohnya ketika kita lapar, maka yang kita lakukan adalah makan. Begitu juga ketika kita haus, yang kita lakukan adalah minum. Kemudian ada skemata. Nah, skemata ini adalah skill atau kemampuan. Jadi basic manusia di dalam beradaptasi dengan lingkungan. Jadi basic manusia untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya ketika kita mau minum, kita mengambil gelas. Nah, mengambil gelas itu tadi kan tangannya mengambil gelas itu adalah skemata, mengambil gelas terus diminum. Makan, kalau makan menggerakkan sendok itu juga termasuk skemata, menggerakkan sendok terus ke mulut, dimasukkan ke mulut. Nah, itu skematanya. Nah, kemudian ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu menganalisis lingkungan, dan akomodasi yaitu menggabungkan antara skemata dan asimilasi. Ya, yang pertama dulu asimilasi, menganalisis lingkungan. Nah, ketika kita misalnya terbiasa menggunakan kerudung segi 4, kemudian skema yang kita munculkan di dalam menggunakan segi 4, kita cukup melipatnya menjadi segitiga, kemudian kita pakai, kita beri pijen di sini, udah itu kan. Nah, kemudian asimilasi, kalau kita menjumpai kerudung segi 4 seperti pasmina, nah itu kan panjangnya tidak sama. Jadi kita akan menganalisis ini pasmina ini cara makanya gimana. Kalau ditekuk segitiga seperti kerudung segi 4 biasa, itu nggak bisa menutupi aurat, masih kelihatan, ada bagian yang kelihatan gitu. Nah, proses kita menganalisis kerudung pasmina tersebut itu bisa dikatakan asimilasi. Dan kemudian akomodasinya menggabungkan antara skemata dan asimilasi, berusaha untuk mempelajari itu, maksudnya mempelajari pasmina tersebut. Oh, pasmina ini nggak bisa kalau cuman di tekuk segitiga. Nah, kita belajar dan menciptakan skemata yang baru. Nah, tadi kan awalnya kita cuma melipat segitiga gitu, yang kerudung segi 4 biasa. Ketika kita menghadapi pasmina yang itu panjangnya itu tidak sama, jadi kita menciptakan skemata yang baru. Contohnya awalnya kita cuma melipat segitiga, kita coba kita menempelkan di sini di kepala, kemudian ada gerakan tangan kita memutar kerudung pasmina tersebut, kemudian dikasih bros. Nah, itu gerakan-gerakan kita, skemata ini itu
yang menciptakan hal baru memutar tersebut. Nah, itu yang dimaksud akomodasi. Jadi asimilasi dan akomodasi itu pasti membutuhkan skemata, karena skemata itu basic gerakan kita. Mulai kita melihat kerudung, oh kerudung itu, kita ambil kerudungnya, gerakan tangan kita mengambil kerudungnya, itu adalah skematanya. Kemudian interiorisasi, yaitu dari hasil belajar kita memperoleh banyak hasil. Jadi belajar itu bisa memperoleh banyak hal. Nah, misalnya kita mau kita mau masak pare. Nah, kita itu pernah belajar masak pare, cuman digoreng. Nah, kemudian kok rasanya enak. Nah, kemudian kita mau memasak suatu hal lagi yang bahan dasarnya itu pare. Seperti pare itu bisa dimasak jadi sayur pare, kemudian pare di crispy, dikasih tepung, bahannya pare. Kemudian ada apalagi namanya yang digoreng dikasih bumbu. Nah, itu semuanya bahannya dari pare, namun hasilnya itu bermacam-macam. Bisa dibuat sayur, bisa dibuat crispy, bisa dibuat oseng-oseng. Nah, itu termasuk interiorisasi. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan sensori motor stage, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Nah, itu sistem hasil belajar oleh lingkungan yang ditangkap melalui indera dan gerakan. Nah, jadi contohnya itu saya memiliki sepupu, itu masih umur 1 tahun ya, berarti masuk kategori ini, perkembangan ini, sensori motor stage. Nah, itu ketika dia dipanggil namanya, kayak Nisa mana, kan namanya Nisa mana, dia itu nggak berkata aku enggak, tapi dia cuma gini, menggerakkan tangannya gini, jadi melihat mamanya. Dan ketika mamanya memanggil Nisa mana, Nisa langsung melihat mamanya dan berkata simbolnya kayak ini loh aku gitu, tapi dia nggak ngomong, cuma gini aja. Kemudian kalau ditanya Mbak Lia mana, Mbak Lia kan saya, Mbak Lia mana, dia itu cuma menunjuk ke arah saya. Kalau ditanya ini siapa, itu masih belum lancar ngomongnya. Jadi lebih ke responnya itu lebih ke gerakan, mana Mbak Lia itu. Kalau disuruh nunjuk cicaknya mana, langsung nunjuk ke atas gitu. Jadi sambil melihat ke atas, jadi ditangkap oleh indera dan gerakan, dan diwujudkan gerakan. Nah, mungkin cukup itu saja yang saya jelaskan tentang teori Piaget ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.